Konsisten jadi YouTuber hebat juga ternyata nih, Masya Allah. Nah, ini gimana caranya memperhatikan mencari Padahal konten? Papa bilang gini, Tapi udah punya, udah PDKT, udah kenal baru. Ya pokoknya udah kenal lah. udah kenal ya, nggak usah PDKT, udah kenal aja Pokoknya pokoknya. udah kenal Jadi aja. kalau misalnya tetangga sebelah ya kenal, tiba-tiba dia hit balkon cukup, terima nggak? Yang ada tangga sebelah juga. Nggak, misalnya. Misalnya gini, misalnya Lucu. kan kata adik yang penting kenal, ya kenal doang gitu. Terus dia punya niat baik, betul-betul dari keluarga baik-baik. dulu. Iya, ngobrol kan nggak usah lama-lama lah, ngobrol cuma seminggu 2 minggu gitu. Tapi kan kita udah tahu keluarganya. Iya, Tiba-tiba betul, kucuk datang, terima atau enggak? Walau alam. Tapi karena terima gimana sih? Gitu. Bahaya gua aja. Ya pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Icis tiba-tiba dengan hitbah, kata Ricis tadi yang penting Ricis kenal, Penting niat baik. niat baik, terima. Ya. Masalah sayang-sayangan bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Aduh mati deh. Aduh di kolom komentar. Dari Siti Homsah 99. Gimana caranya bilang ke orang tua kalau pasangan kita mau serius? Soalnya si cowok bilang harus aku duluan yang ngomong ke bapak. Gimana caranya bilang ke orang tua? Si ceweknya. Gimana caranya? Gini. Ini cowok ya. Iya, Ini ini cowok. cowok. Ini Ria. Iya. Aku tuh mau serius sama kamu. Apa sih? Tapi gimana Pak sama papa kan? Enggak gini, ulang lagi. Dia bingung. Gimana caranya bilang ke orang tua kalau pasangan kita mau serius? Oh, cuma Soalnya meyakinin gitu cowoknya kan? soalnya cowoknya bilang harus aku duluan yang ngomong ke bapak. Enggak juga sih. Kita kan nyampein duluan. Kenapa harus nunggu? Ngerti nggak sih pertanyaannya? Baca. Gimana cara kita ngeyakinin papa gitu kan? Enggak, nih cowok udah mau serius. Terus kata cowoknya, kamu dulu ngomong ke bapak kamu kalau aku mau serius. Oh ya udah ngomong aja. Iya, tinggal gitu ya. Iya. Susah amat. Jadi gitu, emang gitu. Jadi Yang ngomong aja. Jadi pertama langkahnya adalah kalau si cowoknya mau serius, jadi kitanya itu bilang ke orang tua, Pak atau ayah, ada yang mau serius sama saya, mau ketemu sama saya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Itu Gitu. Kameramen beginian. Jadi Mohon maaf, aku lagi syuting. Gue mau makan lagi. iya, jadi dari kitanya dulu buka opening, buka omongan ke orang tua, nanti si laki-laki ini baru datang ke orang tua kita gitu ya. Maaf ya, ini kita agak bahas-bahasnya agak bercanda-bercanda, maaf Ya, ya. ini kita bercanda doang, nggak ada maksud apapun. Kita bercanda ya. Mudah-mudahan nggak bosan karena pertanyaan ini sudah ditanyakan berjuta-juta kali dari 2 tahun yang lalu. Dari rism.ay, atas S. Kak Icis kapan nikah? Aku nggak berani ngomong, ntar takutnya Oh, ya. netizen berharap. Aku takut harapannya tuh nggak sesuai, ntar malah aku lagi di, kotornya Ya gini-gini pokoknya gitu. Aku menjaga doain itu. karena gini sih Dek sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya di zaman Rasulullah SAW, wanita itu yang terhormat dia bisa loh mengatakan melalui perantara ya, misalnya seperti Siti Khadijah dengan perantara sahabatnya namanya Nafisah menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menikah gitu. Begitu pula ada juga wanita yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan apakah Rasulullah bersedia untuk menikahinya atau enggak. Itu bisa, itu terhormat seperti itu. Jadi jelas. Oke. Iya atau enggak? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau enggak, saya ikhtiar dengan yang lain. Allahu Akbar. Semangat. Tarik Gitu ya. Oke. Oh hey. Berikutnya, dari NRR, kenapa namanya selalu Ya, itulah susah? pokoknya. Gitu ya. Nih ya pertanyaannya ya. Kalau Icis dapat suami entertainment dari dunia hiburan lah ya, boleh main film nggak sama yang pasangan? Apa sih pertanyaannya? Oh. Main film sama pasangan. Kalau Icis dapat suami, boleh main film nggak sama yang pasangan? Intinya Icis kalau nanti menikah, kira-kira kalau Icis main film boleh nggak sama cowok lain gitu? Iya mana aku tahu. Iya maksudnya. Tergantung nanti siapanya. Pengennya kali. Oh, dari Icis deh. Misalnya dari Icis sendiri, misalnya main film, Iya. misalnya sudah menikah ataupun sekarang lah, gini deh. Kalau Icis main film, batasan-batasannya apa? Siapa namanya? Khadijah. Anak sendiri ada lupa. Bisa aja siapa namanya. Itu lampunya dihidupin. Ayo, kalau main film, ada batasan apa enggak? Aku adalah. Apa? Misalnya tidak. Kalau aku Boleh di kasur. menjaga bersentuhan. Nggak boleh di kasur. Kan ada adegan film kan.
suami istri gitu-gitu lah maksudnya gitu-gitu. Tapi selebihnya sejauh ini apa film-film yang aku ikutin atau program yang aku ikutin semuanya udah tahu kalau kerudungan berarti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau Cindy tiba-tiba katanya mau main film kan, Cile. Ada batasan-batasan apa tuh yang Cindy jaga? Ya batasannya yang nggak boleh bersentuhan, gitu aja sih, nggak boleh bersentuhan. Terus ya nggak boleh adegan yang aneh-aneh aja. Misalnya bagi sutradara, kamu nih nggak profesional nih, kamu nih gimana nih? Yang penting dapat ridho dari suami dulu. Harus ada batasannya. Oh gitu. Yang ada edukasinya nilai. Oke. Jadi kalau Mbak Kim mau cerita nih ya, ini pengalaman ya, astagfirullahaladzim. Jadi ketika bermain film itu atau main sinetron ya, atau yang terjun di dunia hiburan kayak Mbak Kim sama teman-teman dulu lah, itu sebenarnya ada dua jenis dan itu pilihan masing-masing orang, dan setiap orang punya pilihannya masing-masing dan ya, kita respect pilihan orang. Pertama, ketika bermain sinetron atau bermain film, maka mengedepankan unsur profesionalisme sehingga apapun adegannya dilakukan. Dengerin lah ya Allah, lagi ngomong. Mukanya Hodi jangan lucu. Iya, mukanya nonton kita. Itu terbagi jadi dua jenis, ingat ya, ini diulang lagi nih omongannya nih. Iya. Duduk. Sakit, oke. Yang pertama adalah mengedepankan unsur profesionalisme sehingga apapun adegannya akan dia lakukan. Apapun adegan itu sesuai dengan skrip dan arahan sutradara. Yang kedua, menjadikan film dan sinetron sebagai sebuah ladang menyebarkan kebaikan. Artinya dia ada tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan yang baik. Maka dia akan sangat betul-betul memperhatikan adegan-adegannya kah, ataupun skripnya kah, apa yang dia bisa lakukan dalam adegan gitu, apa yang tidak. Nah, sebaiknya kita berada dalam posisi yang ketika berbuat sesuatu, kan segala sesuatu mengharap ridho Allah kan, segala sesuatu kan kita berharap ada nilai kebaikan di dalamnya, ada sesuatu yang baik yang kita bisa sebarkan. Jadi mau dosa jariah atau amal jariah nih, gitu. Kalau bisa jadi amal jariah, ya udah berarti kita fokus kepada menjadikan pekerjaan kita perlahan-lahan, Bapak juga belajar, ya juga belajar, sini juga belajar, menjadikan pekerjaan kita sebagai menyebarkan kebaikan, menjadi amal jariah, menjadi contoh kebaikan gitu. Jadi kita berada dalam yang ini, gitu, di jalur yang ini, gitu. Oke? Begitulah sekian tausiah dari saya ya. Karena saya nggak bisa tausiah sama adik-adik saya yang serius-serius, ntar mereka tidur lagi. Jangan latihan makanan terus lah, lagi serius nih. Oke. Berikutnya dari Valin Ditari. Hai Valin. Bagaimana cara menghilangkan takut mati berlebihan? Ya Allah, makan terus. Mendekatkan diri sama Allah. Kalau ada biasanya misalnya gini, biasanya kalau ada yang utang puasa tuh kepikiran, jadi harus diselesaikan utang-utangnya, atau misalnya utang piutang dan lain sebagainya diselesaikan, karena itu akan membuat kita semakin takut mati gitu. Ada yang diselesaikan. Ya betul. Itu sih diselesaikan dulu. Jadi lebih tenang. Perbanyak ibadah. Karena yang bikin kita selamat itu hanya amal, ya kan? Jadi perbanyak amalan baik, ibadah, salawat, ngaji, doa, dan lain-lain. Terus, FD kali ya gini-gini mulu. Terus bagaimana? Ya, kematian kan juga udah ditakdirkan sama Allah kan, dan nggak bisa dihindari juga. Intinya kalau intinya sebenarnya bukan takut mati sih, tapi mempersiapkan bekal kematian kita. Kalau kita ingat mati, maka kita nggak akan mau untuk berbuat yang aneh-aneh. Kita selama hidup ini kayak harus mikir mati itu besok gitu loh. Iya, benar, Kita harus benar. mikir mati itu Iya, besok. Jadi hari ini kita berbuat baik, ibadah dan lain-lain. Seolah-olah besok kita akan mati. Ya itu maksud aku tuh. Dan kita harus terus berusaha seolah kita hidup 1000 tahun lagi. Iya. Pinter-pinter ya adik saya ya. Oh sudah pasti. Kan dia jago. Iya benar. Ini buat netizen yang suka bilang Ustazah Oki nggak ngajarin adenya ya begini-begini. Hei, Anda salah besar. Dia sudah mengajari saya banyak hal ya. Jadi kalian-kalian nih tolong direkam-rekam, tolong taruh TikTok, taruh IG, taruh semua. Yang bilang Mbak Oki nggak pernah ngajarin aku, Anda sok tahu. Anda sok tahu. Takut yang netizen ya. Dari NR Halisa PR Mata. Insya Allah 2021 Kaicis menikah, amin ya Allah, dan bisa liburan bareng. Amin. Amin ya Rob. Liburannya kemana? Kapadokia Turki. Belum pernah kan? Udah kan? Belum pernah. Udah, ini yang belum pernah. Banyak lupa. Belum pernah. Dulu nggak ada Mbak Dia ya? Nggak ada, kita doang deh. Ya Allah, nggak ikut. Tuh sedih banget sih. Baru naik balon udah ya?
Kok nggak pernah sih ngeliat? Waktu Maria masih sekecil jenglot. Iya, Kok ikut ya? Boki Oh, sama kuliah, kayaknya kuliah. Boki iya. Jangan sedih ya. Bukan pilih kasih. Itu dia ngejudge lagi belum kan. Makanya briefing dulu. Sombong banget ya. Tanya dulu. Yaudah, kemana kalau gitu? Ke Ka'bah. Kamu kemana? Nah, ini Paris. impian. Ini kan gini. Setiap dari kita kan memang berharapnya kan Boki bilang ya kalau misalnya menikah memang harus pergi ke umroh kan. Ya. Nia juga gitu kan kemarin ketika menikah langsung umroh. Iya, itu Mungkin juga ketika menikah langsung umroh, dia juga begitu. Tapi kalau boleh Atika. ntar lagi closing. Nah, tapi kalau boleh milih selain umroh, misalnya Allah kasih rezeki, pengennya tuh kemana gitu? Kalau Cindy pengennya sama Arif kemana? Kalau Icis nanti kalau insya Allah Setelah kasih umroh ya. jodoh, pengennya kemana gitu setelah umroh? Itu Kapada Turki sama Paris. Kalau Paris. aku pengennya ke Boring tau Pak? Aussie sama Eropa. Jadi di Aussie itu ada laut yang kita bisa berenang sama orka-orka tuh lumba-lumba paus yang Yang kemarin itu. Mau berenang lagi di Aussie? Iyalah, Boki harus lihat ya. Jauh-jauh ke Aussie. Oh, ini di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak Aussie ada. bertiga, Aussie Nih, cheese tuh. Boki harus lihat di Indonesia nggak ada. Terus kalau itu ikannya pakai bahasa Inggris? Iya. Nah dulu, kam gitu kan kalau ikan Jakarta Indonesia kan sini kalau kam gitu. Kamu tuh Iya. Tuh gini loh. Wow, seru. Nggak seru sih, bagus aja fotonya. Agak serem sih, Ya, ekstrim asli sih. ini serem banget sih. Tapi ini aku cita-cita Oh, banget. jadi kalau mau abis nikah tuh bulan madunya mau nyelam sama ikan sama suami. ya sama siapa aja sih, sama suami juga boleh. Sama baik kalau udah melahirkan kan. Oke, itu kalau ke Aussie, terus ke Eropa tuh kemana? Wow. Sama kayak gini juga tempat Ya laut. Allah, jadi jauh-jauh cuma nyari laut doang. Karena di Indonesia nggak ada. Itu ke cinta laut itu ke keren Antartika mau nggak Antartika? Ada apa Antartika? Mohon maaf, Antartika kan yang bisa bikin orang mati kan ya. Segitiga bermuda bukan ya? Mohon maaf. Apa sih? Bukan, Antartika tuh yang ada SS. Yang dingin banget. Iyalah, ada. Hipotermia. Nggak tahu. Meninggal. Udah, gitu aja. Thank you udah nonton video kita. Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Tunggu film kita. Dah, Tunggu vlog assalamualaikum. Atika mau samperin Abang Ibrahim. Dah. Hai guys.